Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ungkapan rasa syukur dumateng Allah ingkang sampun paring pinten-pinten nikmat, paring kesehatan, keselamatan dumateng kula panjenengan sedaya. Keputan dalu niki kula panjenengan tasih kinanjar seger waras lahir batin. Niki bukti welas asih lan rahmati Allah. Boten kesupen selawat lan salam kunjuk maksud dalam baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingkang sampun paring tuntunan dumateng kula panjenengan. Tuntunan ingkang laras munggungipun Allah taala. Amin. Boten kesupen Bapak Sahibu kula pribadi tansah ngaturaken kuwi panuwun dumateng ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala. Ingkang sampun tansah nuntun panjenengan sedaya tumuju dumateng kelerasan kebejian kamulyan kanthi nambah ibadah dzikir muga-muga ibadah panjenengan sedaya dipun trami dening Allah Subhanahu wa taala. Ing binjang sageta mahanani dados nuntun datang swarganipun Allah. Amin. Bapak Ibu, menawi kalau winginanipun nek boten lepat pas dikir 4 bulan wonten musala Baitur Rahman. Nggih ngajeng riku wonten dalu mukibat. Kok nyawang Mbak Yati berarti siji pun cuma ndak wonten atine wong elek niki. Bapak kula lek sing penting panjenengan apik nggih. Nggih. Lho, nggih ngoten lho. Alhamdulillah. Kula delik ke dhisik kok dilirik ae. Salah hilang ingin. Uwais Al-Qarni pada saat kita zikir program pertama, peletakan dasar pertama membangun jiwa, hati, ruh kita di Baitur Rahman sudah saya uraikan. Akan tetapi pada saat itu dengan tema tidak dikenal di bumi, tapi dikenal di langit. Itulah sosok Uwais Al-Qarni yang hanya hidup dengan seorang ibu tua renta, miskin lagi. Akan tetapi karena semua itu adalah kehendak Allah, Bapak dan Ibu. Begitu tekunnya ibadah wajibnya, sunnahnya, sehingga karena kehendak Allah, dia mempunyai kelebihan yang luar biasa. Sampai-sampai diriwayatkan dalam sanad-sanad para beliau-beliau yang ahli hadis. Sanad itu namanya orang yang meriwayatkan tentang hadis. Imam Muslim dalam Syarah An-Nabawi, kitab ke-16, halaman 94. Berkata, aku mendapat riwayat dari Zubair bin Harbi, dari Hasim bin Al-Qasim bin An-Qasim, dari Sulaiman bin Al-Mughirah, wakeh niki bin-bine. Jadi runtutane niki. Iki nyeritane iki ngene, nang iki, ning ceritane padha. Kula jujuk mawon cek bin-bine mboten kathah nggih. Sing penting mangke pengen ngerti maknane. Yang terakhir dari Asyir bin Jabir. Sebetulnya bin-binnya masih banyak. Bahwasanya penduduk Kufah diutus kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu
Dan di antara mereka ada yang menghina Uwais. Lalu Umar berkata, apakah di sini ada seseorang yang berasal dari suku Quran? Karena Uwais niku dari suku Quran, berpenduduk miskin. Tapi toat-toat. Kaya wong Bromo mbek wong Temu, wong Kacuk. Ana wong Kacuk. Siluru. Kula galek. Nunut urip teng Kacuk diakoni alhamdulillah. Ya muga-muga karo ponokane ya diakoni ya. Oh, Mak. Sing duwe sikil dobol. Kok kalah mbek Nafi? Ya wis, cek tusungi dhisik.
Begipun tiwa. Wis akeh kok. Oh, makan. Riwayat yang dikisahkan oleh Imam Muslim ini terakhir kalinya riwayat ini dari Asyir bin Jabir bahwasanya penduduk Kufah diutus kepada Umar dan di antara mereka ada yang menghina Uwais Al-Qarni. Kufah niku kotane desane Quron. Lek nika lare kacok nika Iron. Sandinge Kornen. Iku lek turun nyebarno Gotri. Tapi lek Mamet lek turun Gremeng. Karena Sayyidina Umar radhiyallahu an mengetahui bahwa Quraisy dihina oleh kelompoknya dari Kufah itu tadi, lalu berkata, untuk menepis penghinaannya kepada Uwais, apakah di sini ada seseorang yang berasal dari suku Quron? Kata Umar. Kemudian datanglah orang tersebut dan berkatalah Umar setelah ada orang dari suku Quron yang menghadapnya. Lalu Sayyidina Umar berkata, sesungguhnya ada orang yang datang kepada kalian, orang dari Yaman. Dikatakan namanya adalah Uwais. Jadi ada kelompok, Bu. Delegasi yang menghadap Sayyidina Umar itu dari kelompok, satu dari Kufah, yang satu dari Yaman, yang ikut dalam rombongan delegasi Kufah itu tadi. Karena mendengar klesak-klesiknya, semua saling menghina, mengejek si Uwais, yang hanya berpakaian seadanya, sangat sederhana. Sayyidina Umar tidak memperbolehkan dalam hatinya, lalu bertanya, adakah kelompok delegasi Kufah ini ada yang dari suku Quron? Ternyata perwakilan dari suku Quron menghadap. Setelah menghadap diberitahu, apakah kamu tidak tahu sesungguhnya di dalam rombonganmu itu ada orang yang datang kepada kalian yang dari Yaman, namanya Uwais Al-Qarni. Nama Uwais Al-Qarni ini, kalau Bapak dan Ibu masih ingat cerita saya tentang Uwais Al-Qarni pada saat kita di Baitur Rahman pikir 4 bulan. Namun nukilannya itu pada saat itu adalah tidak diakui di bumi, tapi diakui di langit. Sehingga pada beliau meninggal dunia, yang melayat tonggo kiwa ketengene situ ika ano. Karena dianggap hina, dianggap tidak punya derajat. Akan tetapi tetangganya terkejut, orang dari mana ini yang melayat ini? Beribu-ribu manusia seperti lautan manusia, desa
suku Quron. Dengan kematuannya Uwais al-Qarni. Ternyata siapa Bapak Ibu? Yang hadir dalam tasyiyah serta prosesi pelaksanaan pemakamannya adalah para penduduk langit, yaitu malaikat Allah. Ini hebatnya. Muka-muka orang dalu ngono kabeh. Amin. Senajan to dapure sing nyacot niki dielek-elek dihina, enggak direken, enggak diwongno. Muka-muka penduduk langit wongno nggih. Amin ya rabbal alamin. Ia tidak tinggal di Yaman kecuali bersama ibunya. Jadi dhek niku teng omah karo ibune pun sepuh. Sangat hormat. Sebelum dia berangkat menggembala, sebab setiap hari dia buruh angon domba, angon wedhus. Ya pada saat dia angon wedhus atau mengembalakan domba itulah Bapak Ibu, kesempatan yang banyak untuk mengasah ibadahnya, dekat kepada Allah sehingga jiwanya tulus. Lalu Allah bisa membacanya siapa Uwais. Dan atas kehendak Allah diberilah kemudahan. Memang benar bagi siapa para mukmin dan mukminat yang dekat dengan Allah, Allah berjanji akan memuliakannya. Mudah-mudahan khususnya yang di Arum Dalu ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala beserta keluarganya. Amin. Tapi ya begitu Bapak. Kita harus istiqomah. Apa yang dimaksud dengan istiqomah adalah ajib. Ibarat penjenengan menanam sesuatu yang diharapkan untuk bisa dipetik hasilnya. Kalau lagi nyirami nalika ngecek netak terus mari ngono enggak disirami meneh. Kira-kira urip no mboten. Umpama iso urip kuru gak kena diarep-arep asile. Begitupun Bapak, Ibu, ibadah kita. Yang mana kita sebagai hamba Allah. Tanamkanlah rasa takut, rasa taat kepada Allah. Hingga selalu DP kepada Allah. Dengan jalan sesuai dengan perintah dan petunjuk lewat Rasulnya Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bang kandone lagi pamerno ibu-ibu kak no kene. Lek cocok cek jaluk dhewe sok dikekno podokan satu jamaah. Sing runggone pakui jane Agus mbuh ndi Agus. Agus dah ono. Oh, tak pikir ngene mertuane. Paku loro ya guys isale. Heeh. Wis karo maku aku karo nyoceh. Karena ning ngene ngarepe ya iso likin ngono. Nek penjenengan cocok, insyaallah ada ridha dari Allah. Saya upayakan untuk setiap rumah Arum Dalu mendapatkan. Tidak usah beli, nangis ya dengan Allah, buat dijoli. Okay. Saya teruskan. Dia sangat taat ibadahnya. Jadi ada waktu yang luang, ada waktu yang senggang. Selalu digunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Persis seperti orang Arum Dalu. Dalam keadaan yang luang, keadaan yang senggang, dan saya katakan macak dolin. Kulo Bapak Ibu mboten. Kulo sak pokoke masih niki seneng dolen Ibu. Gane wayang tak mawon. Budal esuk mulai peteng. Budal peteng mulai esuk. Untung enggak cukul. Dia tinggal di Yaman bersama ibunya
dirinya ia terserang penyakit kusta. Seluruh badannya diserang oleh penyakit kusta. Lalu atas rahmannya Allah, jadi dianggap orang miring, wis pokok tokno wis. Wong sik engko dicepat nami dituduhno contone ngono iku. Nggih niku tempat wisata panjenengan. Lah sing ental-ental sing upakara niku Den Mas Bagus Alwi karo Jumroh. Akhirnya dadi apik niki. Sing migora. Nek tangan kula mboten iso. Apa meneh Pak Muji wis suwek kabeh. Karena seluruh badannya diserang penyakit kusta Bapak dan Ibu. Dia tidak mengeluh. Lain dengan saya. Pedih sedikit ngeluh. Pedih sedikit mau minggat. Karena tidak tahan. Bualaning ati sing sedih. Akan tetapi Wais Al-Qarni, seluruh badannya diserang penyakit kusta. Malah memohon kepada Allah. Mengucapkan syukur. Syukur alhamdulillah ya Allah. Aku engkau berikan penyakit. Kalau tidak begini tidak ada orang yang melasi aku. Senajan to lainnya podo jijik. Ternyata engkau tidak jijik ya Allah. Sembuhkanlah aku ya Allah. Karena kehendak Allah Bapak dan Ibu. Uwais disembuhkan. Namun tinggal titik nengudeli untuk tanda bahwa hamba Allah yang sangat istiqomah taat kepada Allah, meskipun kelihatannya hina dan miskin, ternyata sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan Bapak dan Ibu. Setelah Allah menghilangkan penyakit kusta dari dirinya, kecuali tersisa hanya seperti uang logam dinar atau dirham yang ada di pusernya, maka mohonkan ampunan, mohon ampunannya kepada Allah diterima dan diberi kesembuhan. Sehingga Umar berkata, maka barang siapa, kalau merinding, kata sing rawuh Bu, alhamdulillah. Saya setengah kuat Bu. Berarti dinone apik temenan iki, barokah temenan. Kok panjenengan saged nyumerepi? Kowe golek lapono. Wong roh ngono sing ndala ya ora gelem ngelih. Ya wis umat nase.
Oke, kalau sing golek payak, ngenteni golek payake Nyak Dewi. Nah, iku. Karo ngrungokne ureane lambene wong elek niki tak kei PR. Tapi yang sudah mengetahui menengai, kula wau ketekan dayoh. Nggawa tikus. Ambek bae tikus. Sikile ya kaya tikus, buntute kaya tikus, kupinge ya kaya tikus. Nggih pancene tikus. Yeah. Buntute kaya tikus, utile kaya tikus. Ning jarene dudu tikus. Niku napa? Wis. PR niku. Nggih. Insyaallah 50.000 sing iso. Lha kok malah ngaji ngrembug tikus. Ya tidak penasaran tak kayak waktu 50.000. Lima, 4, 3, 2, 1. Deloken kalimate letakon. Melayang 50.000. Goneh. Ning aja lek cedhek konen aja bedheki masalah iwak. Susah sampean. Kecap dinyukne iwak jere iwak kecap. Lagi lek ndayane kene wong Jombang sing hati-hati nggawa pontot dhewe. Timbang digawe iwak uyak. Allahu Akbar. Pengi-pengi kaliran karo ngenteni ademe mie, Bu. Lha ditepi tempe goreng sing golek iwak. Iwak ilang le. Ya tengen kula niku nguyang iwak, Pak. Saya ulang Bapak dan Ibu. Maksud dari uraian Sayyidina Umar ini, bagi delegasi dari Kufah dan Quran ini tadi, yang menghina kepada Uwais Al-Qarni,
untuk lebih berhati-hati, jangan sebatas mata memang, jangan sebatas telinga mendeng, kuru, nuruti meripat, nuruti kuping kuru. Sebab nek diurus entek-entekane jare badine bek. Jarine sapa sih kok? Temenan iya beke. Wis jarno uripe wong dhewe-dhewe rasa diurus. Enggak menggarai guru. Nek guru-guru kurukan lemah. Iki sing cilaka. Jadi pelan-pelan Sayyidina Umar menggiring perasaan para delegasi dari Arab itu tadi untuk ngajeni siji lan si liyane muslim. Aja sampai nyacat. Aja sampai iri dengki. Lan aja panas-panasan. Eman-eman lau ibadah. Sehingga kalau kamu tahu siapa dia, nanti kamu akan tahu sendiri. Dan sekarang mohonkanlah doanya kepada Allah lewat si Uwais. Insya Allah akan diijabahi. Itu katanya Sayyidina Umar. Wong kuwi kok nyek dayane dongane kaya ngono iku. Kowe njaluk tulung kon dongane. Dan moro kon dongane. Sehingga Bapak Ibu telah berbicara kepada kami Zuhair bin Harbi yang kemarin ada di Mu'ad dan Muhammad bin Al-Musanah. Keduanya berkata, telah berbicara kepada kami Affan bin Muslim. Telah berbicara kepada kami Hamad, ia adalah Ibnu Salamah dari Syaid Al-Jariri dengan sanad. Sanad itu adalah riwayat hadis sanad. Ini dari Umar bin Al-Khattab berkata, sesungguhnya saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya tabi'in yang terbaik adalah seorang laki-laki. Dikatakan bahwa namanya Uwais Al-Qarni dan ia memiliki ibu yang sudah lanjut usia dan ia pernah terkena penyakit kusta. Maka suruhlah ia agar memohonkan ampunan bagi kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul sing ngendikan. Jadi Sayyidina Umar dasare nuturi wong-wong niku wau hadis Nabi niki wau yang diriwayatkan oleh Muslim. Telah berbicara kepada kami Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzali dan Muhammad bin Al-Mutsana dan Muhammad bin Bashar telah berkata, Ishaq telah memberitahukan kepada kami dan dua orang yang lain juga memberitahukan kepada kami, dan lafaz tersebut dari Ibnu Al-Mutsana telah berbicara kepada kami Mu'az bin Hisham dari ayahnya, dari Qatadah, dari Zurarah bin Aufa, dari Asyir bin Jabir berkata. Kenapa Bapak Ibu semuanya dicatat? Agar urut-urutannya itu jelentreh. Cek ora jare badi beke ngoten niku wau. Maksudnya. Ketika datang rombongan penduduk Yaman kepada Umar bin Khattab, dia bertanya kepada mereka. Artinya Sayyidina Umar nyuwun pirsa nang ngene rombongan atau delegasi yang menghadap Sayyidina Umar. Kalau tidak itu, Pak. Aja malah kok tutupi le. Uyahe mlebu kok malah uncal nongetan. Situ. Nah, soalnya karena ewangi kompetisi. Nah, alhamdulillah barokah wonten lentek niku. Eman-eman sing ngasta muga-muga sing ngasta niki dijoli dening Allah Subhanahu wa taala sing malipat-lipat. Nya Dewi nanti wonge. Alhamdulillah.
kok tambah mendul ngono lho ya pipine gitu. Gara-gara sego jagung iku. Nggih, karo kulup enak. Aku iki sangat saiki lho rumah iso enak ning awak. Makasih nggih. Soale bekakas kura kober. Budal esuk mulai peteng. Pitik ngombongi bojoku urung teko. Lagek jago kluruk teko, kok ngendi ngasak. Dadi ora kober. Ya disapili mawon. Wong ngono-ngono ya golek guna kaya. Ayo dipangan. Akeh dipangan. Kira-kira apa sing gelem? Ora. Karena bakul tahu liwat ya. Apakah di antara kalian ada yang bernama Uwais bin Amir? Tanya Umar. Umar mendekati orang yang dicarinya itu dan bertanya, "Kamu Uwais bin Amir?" Uwais menjawab, "Benar. Aku Uwais bin Amir." Umar bertanya, "Kamu menderita penyakit kusta dan kamu sudah sembuh darinya?" Maksudnya dari Allah. Kecuali tersisa sebesar 1 dirham di pusarmu. Jawabnya, benar. Lalu Umar berkata lagi, "Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, akan datang kepadamu Uwais bin Amir bersama rombongannya penduduk Yaman dan Murad, kemudian dari suku Quran. Dia menderita penyakit kusta dan sudah sembuh kecuali pada tempat tertentu hanya sebesar uang logam dirham." Kenapa disebutkan orang tertentu? Karena Rasul ngendikane mesti samar. Nek dalam hal yang aurat. Puser. Tapi lah sing terani malah ditinjak didono iki tindikan. Wonten nggih? Berarti padha ndelok. Bebek iki padha karo tikus iku mau lho. Ia masih punya seorang ibu dan ia selalu berbuat baik kepada ibunya, juga kepada orang lain. Akan tetapi orang lain yang tidak mau berdekatan dengan beliau, permasalahannya, Uwais sangat dipandang hina oleh tetangga kanan kirinya. Hidupnya yang miskin, rumahnya yang awut-awutan, sedangkan tempat untuk makan hanya dari pecahan piring tinggal separuh. Saking gak ono Namun demikian rasa syukurnya besar sekali kepada Allah. Inilah Bu, rasa syukur inilah yang bisa menenteramkan batin dan jiwa kita. Sehingga angan-angan kita tidak muluk-muluk. Maksudnya, untuk meletakkan jiwa yang selalu bersyukur kepada Allah. Pacane anane ngene arepe ya apa maneh. Ya ini kita syukuri aja mencela Allah. Sore mangan ajange bathok. Ya masih ajange bathok tapi turune ngorok lak makmur ya. Nek timbangane berase sak lumbung tapi artine linglung. Kaya mursani nek kecemplung bumbung. Diombeni mawon. Lah ngombe nggih. Alhamdulillah. Arep ralinglung ya apa lek marang gambar sing ngono-ngono kuwi kok ya. Lah, gambar puri lho nya. Pengen sowan ning puri sing kaya ngono endah. Gelem dengan aja. Ayo lho. Alhamdulillah. Iki pasemon Bu. Kaya ngono iku menungso nek tansah cedhak lan syukur marang Allah. Nek papan mendiae jiwa lan rohe bakal
tumamakne utawa dipapakne ana papan sing neng semake lan endah sinawang mata. Muga-muga ibadah kula panjenengan dipun akoni, dipun catet dening Allah Subhanahu wa taala. Iso merubah sikap perilaku pribadi lan kahanan ekonomi kula panjenengan sedaya. Amin ya rabbal alamin. Wong nyatane kathah bukti-bukti ning panjenengan boten ngrasaken ning kula sing saged dipun utus mbuh sing utus sapa, saya yakin di setiap sepertiga malam, insya Allah, karena atas kehendak Allah, kula niki sowan teng dalem panjenengan kiambak-kiambak. Angen-angen nih. Oh, iki ngene, kudu arep dicecekne iki. Oh, iki kudu ngene, kalau dikanekne iki. Oh, iki ngene kok angel men potas ae kuwi. Lah angel dikapakne melih. Iya. Nggih niki anake Nyak Dewi sing ragil niki. Ya. Sak tukaran mbek mak ya, Nduk ya. Masih ada tinggal berapa dina mbek makmu wis meneng. Engko tak golekne mak meneh. Lah seminggu ya bisa mbek Rika. Ayi. Kok mentolo? Mbok aja diselakno. Kayak no ae. Alhamdulillah. Jangan baik jalur lain dari yang lain. Biar niku ana sumune papat. Saiki sprotoli kabeh. Sungu kok berarti suka marah-marah. Cuma sing lanang tak takoni ra gelem nyaur meneng. Gak wani. Kuatur tak kandak nolong mataku wis seru. Saiki sungune entek. Hanya tinggal Nyak Dewi yang cantik cerita lahir batinnya. Amin. Ya Rabbal alamin. Muga-muga dadi wong tuwa sing migunani. Aja kaya lanangamu. Waduh, lanang kamu gentak-gentak teliko. Sumber teliko. Pinggir amben iki lho. Sing ngene ning tinggi adae konoan iku. Digambar, Bu. Kaya tensa wangi kene mbok tak gendha wong ayu kene ya wong ayu suwenggon ku ngranti jebulane tak wis aku diapusi aja ngono wong ayu ayu rungokno tangising ati sing tansah kaki jeran iki jeran iku mikir terus munyar-munyar niku kaya ngopo banget kangenku tumipane kowe seneng dhewe Gusti sampun ngantos kadang ngaten Gusti ya alhamdulillah sakniki Nyak Dewi pun enten mriki pirang-pirang dina atiku kepikiran golek kowe, Bu.
tiba aku ngelani putumu. Enggak put napa? Ayo sing wingi wonten sae kok iya. Putumu ya empuk. Kawang-kawang ayu rupa indah nengsem ake banyu digodhog rampuk. Wes kok nang nggih. Ulah wis ngerti sak iso ngono kowe kok. Mau 50.000 tekan saiki ora kok. Ada ae ora metu-metu. Makmu ndek kono demumu ndek kono kon sik umek ae tenan. Ia masih punya seorang ibu yang tua. Namun sangat disayang. Iki lho Bu. Anak nek tresno marang biyunge nek bapake ora durus ndak apa-apa wis gua-guan biyu bareng temu wong. Nek keton dhewe ya ngono. Wong anak nek duwe ibu oleh ngurmati temenan. Aja malah dititip ning ngene panti jompo dumpa wis pangkat derajat di kedudukan. Oke deh. Ibu kasih aja masukkan panti jompo. Beres. Kita senang-senang berdua, wi. Petane ini kok yo. Sing akeh lek ngoten aja niki. Nerangsa lho Bu wong dilebokne panti jompo iki. Udah rasane ngeten. Biyen isih cilik tak kutang sering kok uyu ning bengi aku ora iso turang mergo kowe tansah nglilir gurung nek panas. Kena loro panas awakmu, sumer lambemu ngomyeng. Yen kowe wis tak elus-elus rada ayem, ganti bapakmu sing ngridu marang aku. Ewa semono, aku tansah sabar amarga ngertani yen iki duduk salah dadi wong tuwa wadon. Lah kok bareng kowe wis penak pangkat derajat. Wong tuamu kok buak. Kanthi lelambesan utawa alasan dititipne ning panti jompo. Dudu kuwi ya lenduk sing tak goleki. Aku wis tuwa ora iso grayah. Aku wis tuwa ora iso mamah. Aku wis tuwa ora iso tuku ya aja kok kei dhuwit gak ana esem. Ana ulah sing padhang iku aku wis mulya lan seneng. Arep kok ana dhuwit aku rasa tuku ya maksude. Aja meneh aku sing tuwa gowang iku kok ana canggih ora iso mangan arek iku pisan. Opone aku ora butuh dhuwit, butuh esem lan rasa sing tresno. Kaya dene kok aku nresnani kowe nalika isih bayi. Pangudharasane ngoten wong lek dititipne. Upamane di program jam sekian bangun, jalan ke sini, lalu mandi, makan pagi, terus bikin kristik. Gandeng wong tua cek eling nek sing wedok digawe kristik, kongkon gambar gawe kristik ulek-ulek. Mundu cek eling marang bapake. Soale sing diulek bapak lagi ya. Nah sing bapak yang ngono digawe engko dhewe kon gawe kristik. Nah, layae. Ini pinter, dadane dosane dan bukan itu. Marilah kita telaah bagaimana Uwais Al-Qarni terhadap ibunya, sehingga Allah memuliakan derajatnya sampai masuk syur. Sopo sing ra seneng kaya ngono iku mau. Ning donya dinyek mbek tanggane, mbek kancane nyalami ning kancane moh enggak level. Neng majelisan diwori nyingkir Pak Solikin wadone mojok dadi mbur munyerene. Ya kelam. Masya Allah.
wong kaya ngene muga-muga lanang temenan iku. Bapak dan Ibu, kita teruskan. Seandainya ia bersumpah kepada Allah, nyetakne sapa sing ora nyenengi dhek, niscaya Allah masih membenarkannya. Soale wonge tambeng. Upama dipotos ya dibenerne niku. Ya kemrinti semoga dhewe pinter dhewe, ganteng dhewe, ayu dhewe. Kalau kamu bisa membuat Wais mau memohonkan ampunan untukmu, jadi nek kober, rumah sonde luput kali Wais kali Korni, terus jaluk ampunan dengan Wais, terus kon jaluk ampunan yang Gusti Allah, maka lakukanlah sekarang kalau kamu merasa punya dosa kepada Wais Al-Qarni. Mohonkan. Katakan, mohonkan aku kepada Allah Wais. Dan saya mohon maaf atas kelancanganku menghinamu. Ini ngendikane Sayyidina Umar tenggane delegasi Yaman dan Kufah niku wau. Betul benar. Nek gak penak tak dongeng tok ae wis. Uwais pun menuruti permintaan Umar tersebut untuk mengampuni kepada delegasi-delegasi yang menyalahinya. Selanjutnya Umar berkata kepada Uwais, kamu mau kemana Uwais? Ya Amirul Mukminin, aku mau pergi ke Kufah. Ada tujuan apa? Itu adalah atas kehendak Allah. Saya hanya menjalankan saja. Baiklah. Lalu Sayyidina Umar mengajukan tawaran. Kalau boleh, Wais, aku berikan surat kepadamu. Kayak Pak Alwi memberikan surat kelancaran. Nah, surat kelancaran apa jenenge surat napa niku, Pak? Dadi wong cek iso welas niku lho, cek iso gelem ngurusi niku. Itu surat sakti, surat apa itu surat? Ya. Jadi Sayyidina Umar nawari kepada Uwais karena khawatir ke Kufah ini ada seorang raja yang reh-rehane Sayyidina Umar. Cek kon dihormati teko kono, tak kai surat kekancingan. Cek kon diajeni dan dihormati di sana. Matur nuwun Sayyidina Umar. Mboten usah repot. Wong niki nggih kehendakipun Gusti Allah. Sampun mboten napa-napa. Sampai kalau ngono Sayyidina Umar lagi ngajeni marang Uwais yang orang lain menganggap hina. Makanya menungso sing nandur sing unduh. Oke, umpamanya saat ini saya kalah. Terus dikalah no. Silakan. Tapi Gusti Allah tidak akan diam. Kita lanjutkan. Umar setelah mengajukan penawaran, bolehkah Wais aku berkirim surat kepada penguasa Kufah untuk menyambutmu? Jawabnya, matur nuwun. Mboten napa-napa. Kula tak mlampah kemawon. Wong niki nggih rahmate Allah, anugerah Allah kula ndek sikil loro niki. Pun mboten napa-napa. Kesuwen kon kok numpak kendaraan niku. Mboten matur nuwun. Pahalanya lebih tinggi itu. Pada musim haji tahun berikutnya, Bapak dan Ibu, salah seorang tokoh penduduk Yaman menunaikan ibadah haji. Sedangkan Uwais setelah datang di Kufah, satu pun tidak ada yang reken. Sehingga mendekati musim haji, ia pun ikut menunaikan ibadah haji. Bareng-bareng karo penduduk Yaman.
Ketika bertemu dengan Umar, dia ditanya mengenai Uwais, jadi penduduk seorang tokoh penduduk Yaman. Takon masalah Uwais. Dikandani karo Sayyidina Umar. Sayyidina Umar menjawab, aku tinggalkan Uwais di sebuah perkampungan kumuh. Maksudnya, Bu, tokoh penduduk Yaman sing golek Uwais nalika iku mau Uwais dikongkon nggawa barang-barange. Nalika arep tindak ning Sayyidina Umar. Ning bareng leren ning penduduk ning desa sing kumuh, Uwais ditinggal, dhek budal dhewe, barange digawa dhewe. Baru wis teko ngene Sayyidina Umar dhek gedon lah Uwais kok tak tinggal. Terus takone Sayyidina Umar. Sayyidina Umar, jenengan apa panggih kali Uwais? Kenapa kok dia menemui Sayyidina Umar? Ya itu tadi mau bareng-bareng berangkat haji. Dalam perjalananku Sayyidina Umar, dalam perjalananku menuju ke Mekah ini tadi tidak menemukan Sayyidina Uwais lagi, dikata si penduduk Yaman, tokoh penduduk Yaman tadi. Sehingga setelah bertemu dengan Sayyidina Umar menanyakan masalah keberadaan Uwais Al-Qarni. Lalu Sayyidina Umar menjawab, aku mendengar Rasulullah pernah bersabda, akan datang kepada kalian Uwais bin Amir bersama rombongan penduduk Yaman dari Murad. Kemudian dari Quran, dia menderita penyakit kusta namun sudah sembuh kecuali hanya masih tersisa sebesar uang logam dirham. Itulah Uwais Al-Qarni, kalau kamu mau mencari silakan. Jawab Sayyidina Umar kepada tokoh penduduk Yaman itu tadi. Dia masih punya seorang ibu. Dan dia selalu berbuat baik kepada ibunya, tetangganya, dan teman-temannya. Seandainya ia bersumpah kepada Allah, maka Allah masih mau membenarkannya. Tegese nek ana wong sing nyek, nggih wau terjelas ning ngoten niku wau. Kenapa kisah ini kok berulang, Bu? Tujuannya adalah menguatkan bahwa kisah ini adanya benar sekali. Maksudnya ingatan. Bapak dan Ibu, baiklah kita lanjutkan. Kemudian tokoh Yaman itu mencari dan mencari. Di tengah rombongan haji, akhirnya ketemu ciri-ciri yang diberikan. Setelah ditanya, dia berkata kepada Uwais, setelah bertemu, tanya kepada Uwais, kemana saja tadi kamu? Saya mengikuti petunjuk Allah. Karena engkau meninggalkan aku, jadi aku ada tugas sendiri, kamu ada tugas sendiri. Sama-sama mau berhajinya. Lalu Uwais berkata, si penduduk Yaman, tokoh penduduk Yaman berkata kepada Uwais, mohonkan ampun aku kepada Allah, Uwais, atas keteledoranku terhadapmu. Uwais berkata, jawabannya sangat mulia sekali. Ngajeni. Kamu tentu baru saja melakukan sesuatu perjalanan yang baik sehingga kamu berkata seperti itu. Gak gelem nyalane wong. Oh, kan berarti maring ini kan jaluk dikon ngampuni Allah. Tidak begitu. Malah katanya sebaliknya. Potret masa depan. Selanjutnya Uwais bertanya. Uwais Al-Qarni bertanya. Kamu sudah bertemu dengan Sayyidina Umar. Loh kok lah orang yang mau ketemu dengan Sayyidina Umar. Hebatnya orang dekat dengan Allah lewat
Makanya mempengolah di korjelet. Wai. Saja nyekel tasbih. Niku kula. Tokoh dari Yaman itu menjawab, benar. Aku telah melakukan perjalanan jauh dan melakukan kesalahan. Nenek kula menjenengan salah dhewe sapa ngongkon. Njaluk ngepro dhewe ngono to beli. Wis ora ndang mangan tahune. Ente. Pring diumpuk-umpuk. Terus apa minyak? Wis gak wis senene ku serem kok. Setelah mengakui kesalahannya, penduduk Yaman itu tadi, lalu Uwais berkata, segera memohonkan ampun untuknya. Saat itulah orang-orang mengerti siapa sebenarnya Uwais Al-Qarni. Kenapa seorang tokoh penduduk dari Yaman ini tadi, tokoh penduduk yang sampai-sampai memohon kepada si Uwais atas petunjuk si Sayyidina Umar, karena dia kepayahan yang luar biasa sampai melakukan sikile diseweret. Sebab apa? Digawane Uwais ora oleh kuwatir nanti kongkon ngupahi. Dadi koper digawa dhewe. Kuwi jenenge medhit bin pelit mikir. Akhirnya kepayahan yang sangat mendera. Terus waktu ini saya tidak umar ditutupi oleh Uwais. Akhirnya disuruh memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suwene Uwais memunajat kepada Allah. Uang niku wau boga sithik sakal diparingi waras. Sehingga seluruh kaum muslimin yang ada di Mekah itu tadi mengetahui siapa sebenarnya Uwais Al-Qarni. Makanya aja tuh manusia. Lalu Asyir berkata, Bapak dan Ibu, karena yang meriwayatkan Asyir, ya, aku mau memakaikan burdah. Ya, burdah niku kaya selimut lho Bu. Sing apik ngono iku. Nek aku ra selimut. Sarung bedah ya. Garung bedah ada separuh bulat tak ndukur sing ngisor kesisan. Jangan sini tayan. Ngono rita iki ya enggak pasen ngono gitu. Alhamdulillah. Bolong pas apa nih? Oh. Saya ulang, Bapak Ibu, biar jelas kenapa sih ini saya terbarkan kepada panjenengan. Ada semangat dari dalam jiwa panjenengan untuk selalu berusaha dekat kepada Allah. Sopo sih wong sing ra pengin mulya kan gitu. Dengan alasan cek cukup rumah tanggane, Bu, aku tak buang rono, mlayu rono nyatane mursane ora oleh budal. Siapa yang enggak pingin, Bu? Di Amrik, Bu. Mik kon jogo tok ndongani lek marip. Sehari bersih 5 juta. Sehari. Terus di Ngawi kemarin, saya sudah dikasih kontrak 100 jut untuk 10 tahun. Perjanjiannya entah berapa jut.
Saya batalkan. Ada lagi. Sore-sore yai Mojokerto tindak rene. Aku ewang ono. Ngusir setan ning loji Mojokerto. Mojokerto banyak loji. Loji umay londo nduk. Mek omahmu jenenge rompok. Umay minyak Dewi Istana. Istana Taman Hati. Semua rumah istana sebutannya. Baiti Jannat. Rumahku adalah surgaku. Oh, masuk ke dusta ya baiti. Jannati. Jadi kok kira-kira sarana itu karo hotelnya kok dusta kan. Ya kok bahagia ya. Pring diumpuk-umpuk ana bumbung wadai merlang cilik diempuk-empuk bareng gede dadi Pak Jumroh. Itu kan perang. Sing perang siapa? Lah kan tentara nggih. Perang merangi hawa nafsu. Biyen nafsu males niku gede. Arepe budal mangkal lawang di gunung males. Saiki disempari sepak ngene iki. Ilang apa? Alhamdulillah. Met bedane kok bedek. Urung ya wis esuk ae. Bapak dan Ibu kita lanjutkan. Ngantuk betul. Aku gah lagi ngantuk dosa. Soal wong ngantuk nggih rahmat. Nek saja ngantuk monggo pengen ngendikan kula pendetakan bantal. Nggih. Pesanipun saged nikmat. Apa maneh teng jaba weten iki adem kula gelem selimut. Ayi. Dengan manis pepucan ningsan Rino kawan wengi sun tangisi kepacut timen yang goniro nyiksa kuk wah aku wae gowang iku Bapak dan Ibu, setelah Asir memberikan burdah atau selimut kepada Uwais karena sangat bagus dan pantas dimiliki oleh seorang yang berduit. Dan Uwais adalah orang yang miskin. Dianggap hina. Nah, dengan adanya burdah ini Bapak Ibu, malah menjadi pergunjingan. Iku arek iku nyolongen di burdah kuwi. Sebab ditengarai nggak akan mampu membeli burdah. Pancen dalane awak lek wong miskin iki repot. Ning jiwanya Uwais Al-Qarni ora kaya jiwaku. Nek jiwaku
Sing disiki angen-angene anjing lebih mulia timbang kadhawu. Kenapa ini? Ini karena kedahuluan angan-angan yang cepat-cepat memponis seseorang. Perkara burda dadi geger. Lah nyolong ke ngendi kuwi mau? Lah ngene sapa kuwi kere kuwi? Ora kira lek mursane ngene iku mursane luwih kere. Banyak dewi bae. Ayi. Akhirnya Bapak Ibu wise mendengar sendiri. Meskipun diuraikan secara jelas, tidak ada yang mau peduli. Tetap dicap orang kere. Ora pantes gawe bur. Lah pura-pura dikan SPN. Anu kene tak pae. Oh, panjane mendal iku. Ngilokne dikai gelem. Sehingga Al-Hakim pun ikut menceritakan kelebihan dari Uwais Al-Qarni karena sosok miskin bagi mata telanjang manusia sesama hamba, namun sangat mulia di mata Allah. Ning kono ana cecek wedok lan lanang roman-romanan. Yaiku Pasmoni anggen Darmo anggone turu karo Dewi Setyawati. Tembung Pasmoni angel di ngerteni lho, Bu. Lah kancane madhepero lha kono lha kono lha. Gara-gara Setyawati jare mati abang mergo ana cecek amrin-amrinan. Lah sing iso ngrungokne bahasane mesti lanang umpamane kaya bekakasku. Pas tak sanding sirahe turu ning lenganku. Karo ngomong sam-sam, ayi. Au. Awak iki kaya sing paring mulya dhewe ya Sam. Oh iya. Nah kula ngemat ngomongane cecak. Ning iki rumahne ngomongane beratas kula niki wau. Kadang ngomongin cecak mengkau lucu kula guyu. Salah sahaman. Angen-angene mun ponis diri sendiri. Aku patanone timbang kok nyek ngene iki. Padahal kowe termal yang guyune krungu romane cecek iku mau kandhane Pak Jumroh iku sayang mbek istrine. Wingi gawe kathok kliru. Ngono. Sopo ora guyu? Kliru mbek wae sopo? Lha enggak tutuk ning tokor kathok. Ya, hari ini tadi ceritanya di rumah tangga Pak. Pak Jumrohnya keseneng ada. Kecaman berjuang jur kelingan anak lanang biyen nate Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan namun sebelumnya lihat yang mau lewat ini.
Ojo nambah-nambahinya. Pak Jumroh saya skandal di sana, rakyat pian, pian tipis. Sap. Saat ini mata nih mersani roh. Cerita dari Al-Hakim, Jabir bercerita. Ketika penduduk Yaman datang, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menyambut mereka dengan ramah sekali. Senyumnya tersungging, menunjukkan sikap seorang mukmin dan seorang amirul mukminin, seorang pemimpin. Perubahan yang sangat mencolok di dalam Arundalu ini yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu dari diri Pak Alwi. Pak Alwi biyen Masya Allah. Keliru didik tolak.
iblis cocok. Ya tidak. Tapi sekarang setelah mengetahui bagaimana tata cara memimpin seseorang, gerakkanlah hatinya. Saiki malih kualan. Anak buah ono gawe rokok. Wow, macam-macam sampai digoreng ini. Ngono cangkeme curu-curu kobong ya niki. Sampai aku bareng sampai tekan esuk entek ono 16 tak itu. Inilah bukti Bapak bagi seseorang yang hati dan jiwanya sudah bersih dari sifat keakuan, sifat ego, selalu menjaga jarak, tidak murah senyum, padahal itu malah menjadikan penyebab dijauhi orang atau teman. Karpe berbuara. Selamat pagi Pak. Lagi. Gue sudah tahu yang ngono. Selamat pagi Bu Guru. Oke. Setelah delegasi dari penduduk Yaman diterima dengan ramah oleh Sayyidina Umar, ia bertanya, apakah di antara kalian ada seseorang yang berasal dari daerah Koron? Daerahnya Uwais. Lalu orang-orang suku Koron sama-sama menghadap Sayyidina Umar. Sayyidina Umar bertanya, siapa kalian? Jawab mereka, saya dari suku Quron. Umar mengangkat pembicaraan. Kemudian pada saat itu ia mengetengahkan ciri-ciri orang yang dicari, yaitu Uwais Al-Qor. Ternyata penduduk Quron sendiri tidak mengakui. Hanya iya ada Kustata Ubian. Sama-sama menghujat. Lalu Umar bertanya kepada salah seseorang dari suku Quran, siapa namamu? Nama saya adalah Uwais. Pasti dep dengar pengetan. Tapi langsung kalau dep saat ini jar. Sayyidina Umar bertanya lagi, apakah kamu memiliki seorang ibu? Ya, saya memiliki seorang ibu. Lalu Umar bertanya lagi, kamu pernah menderita penyakit kusta? Masih ada satu tanda yang tidak bisa hilang dari Allah. Dan benar sekali, lalu Uwais berdoa kepada Allah. Menceritakan kepada Umar. Setelah saya selesai berdoa kepada Allah, alhamdulillah berangsur-angsur penyakit kusta saya hilang. Hakikatnya kenapa penyakit ini selalu diketengahkan Bapak Ibu? Tabib, dokter, dan dokter spesialis, dokter Gumbali Mugio, itu adalah sebagai perantar. Hakikatnya yang menyembuhkan ngoten maksudnya. Doa dan doa yang paling ampuh untuk mengatasi segala keruwetan hidup. Lalu Umar berkata lagi, soalnya aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sebaik-baik tabi'in, jadi penerus, setelah Nabi maksudnya, adalah seorang lelaki yang bernama Uwais Al-Qarni. Ia punya seorang ibu dan ia menderita penyakit kusta, lalu ketika ia berdoa kepada Allah, penyakitnya disembuhkan oleh Allah
Hanya sebagian kecil saja sebesar uang dirham yang masih tersisa oleh Allah sebagai tanda bahwa itu adalah orang yang dulunya sangat menderita dan tersiksa karena sakit kustanya. Namun dengan sabar dan tekunnya selalu beribadah dan mohon kepada Allah sehingga Allah menyembuh. Maksudnya ngoten. Buatan kados kula lah penjenengan hebat. Dikai selilitan bau wengong pagre wong dicuplaki nyokoki. Niku wis selilitan nih. Ngono tak karo duwang oleh nyokoki. Bapak dan Ibu. Akhirnya Uwais mau mohonkan ampunan kepada Allah untuk Sayyidina Umar. Karena pada saat itu Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali diberi amanat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila kamu menemukan ciri-ciri orang yang seperti yang aku katakan, segera minta tolonglah kepada dia untuk membacakan istighfar untukmu dan memohonkan ampun kepada Allah untukmu. Terus tanya Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, saya bagaimana mencarinya? Ya tanda-tanda nih gue mau. Nek ono neng gene-gene ini bekas kostanya sak uang logam dirham. Dan dia mempunyai seorang ibu yang sangat disetiai. Sehingga bertemu dengan Uwais Al-Qarni. Tapi, semuni tapi tak saya itu namanya. Aja memandang rendah seseorang. Karena apa? Ibadah seseorang itu yang berhak menilai adalah Allah. Bukan manusia. Kalau manusia sih merasa hebat semuanya. Ayi. Akhirnya Bapak Ibu, selanjutnya Uwais berbaur dengan orang-orang banyak tadi. Karena musim haji. Sehingga tidak diketahui di mana posisi Uwais Al-Qarni karena sudah membaur dengan orang banyak. Kemudian ia tiba di Kufah. Ketika kami sedang duduk dalam sebuah majelis untuk berzikir mengingat Allah. Lewat lantunan ia ikut bersama kami. Maksudnya si Al-Hakim karena yang menceritakan Al-Hakim. Ketika ia berzikir bersama-sama kami, ucapannya sangat mengesankan hati. Ucapan Al-Qarni. Uwais Al-Qarni. Pada suatu hari, aku tidak melihat Uwais lagi. Lalu, aku bertanya kepada seorang temanku yang biasa duduk bersamaku. Apa yang terjadi pada orang yang biasa ikut duduk bersamaku soal orang roh jenenge? Nanti saiki wong sing iko, sing gawe lungguh mbek aku. Terus apa sing kedadian ning dirine wong sing gawe lungguh mbek aku? Pertanyaannya kepada temannya, Al-Hakim. Apakah ia sedang sakit? Kan meraba-raba, sudah tidak ketemu. Temanku balik bertanya, siapa dia? Aku menjawab, siapa dia? Dia itu Uwais Al-Qarni. Dan itu dari penduduk sukumu. Kok kamu tidak kenal? Ya kenal aja, tapi saya malas. Kenapa? Ya kayak gitu itu. Waduh. Ya gitu itu. Menyi. Tupeh lambene apik, anyar, kudune anyar, ijo pisan. Ya iku jenenge nyak deh. Jalu aja ngenteni mbae ya le turu oleh. Mbae sik ngaji le. Kalau kau turu mbae genteng ngaji le. Tapi cukup atur masih watar entek dek duwe pecok. Setelah berhasil mendapatkan alamatnya, diberitahukan oleh temannya itu tadi mencari rumah Al-Qarni, akhirnya ditemukan.
Lalu aku berkata, semoga Allah selalu merahmati Anda. Kemana saja Anda selama ini? Kenapa Anda lama tidak kelihatan, Wais? Ia menjawab, aku tidak punya kain selendang. Maksudnya sar. Sarung Pak Ki, Pak Muji nggih. Masuk mati niku. Niku nek wong riko ngarani nggih sarung, kain sar. Tapi nek ngarani sarung selendang. Aku tidak punya kain selendang, itulah alasan yang membuatku tidak bisa bergabung dengan kalian di suatu majelis. Migantung kepuh klambine semiku, katoke miku, kupluke miku. Kemudian aku memberikan kain selendangku kepadanya, akan tetapi ia mengembalikannya kepadaku. Jadi gandeng orang duwe sarung, dikai sarung tapi dibalekno. Mboten matur nuwun. Bincang-bincang kula lek saged tembas dhewe ya. Gak ngerti, karepe Al-Qur'an gak ngerti sing ngenehi iki mau. Ya iku buktine, Bu. Wong ngenehi sing ora diterima atine luwih nlawsa timbangane wong njaluk sing ora dine. Terbukti kan. Nek entek ngene iki, ya alhamdulillah. Ya ayem ora ana swara. Kita lajengaken. Setelah keduanya berbincang beberapa saat, ia berkata, kalau sampai ku terima kain selendangmu itu, aku mendapatkan fitnah lagi seperti Burdah tadi. Nah, sing ngene enggak percaya wis salah gawe, ayo mlaku ambek aku. Karena dia seorang ulama juga yang disegani di penduduknya karena tokoh masyarakat dalam bidang keagamaan. Lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.